Marketing point kita itu bukan dari apa yang kita pakai, Loh, tapi kan apa ini yang kita hidupin. yang dijangkau ini kan miliuner-miliuner yang belum sungguh-sungguh kenal Tuhan. Justru Saya dari kasih situ contoh dia ya. attract. Saya kasih contoh. Ada seorang konglomerat, bukan anak Tuhan, tapi dia kaya dari hasil jeripaya. Dia hidup kelihatan pakai jamnya jam biasa. Oke. Tapi menurut saya citra diri dia udah tahu bahwa identitas dia siapa. Ya kan, apalagi kalau dia bilang, oh kalau dikasih sama billionaire terus dia harus karena dikasih dia pakai. Oke, kalau dikasih dipakai gak masalah. Tapi kalau dia beli, dia ngejar kemewahan dengan alasan supaya dia tampil. Coba perhatikan banyak gereja-gereja di pedalaman yang mereka juga kesusahan bahkan makan sehari. Ngerti. Maksudnya gini loh, mungkin paradigma, soalnya ini kan kadang-kadang nih ya, yang kita dengar kenapa menarik, karena kita harus membedakan, karena ada satu sisi jemaat-jemaat yang akan menghakimi hal itu, Pak Agung. Tapi kalau satu sisi kita ada point of view yang lain, positifnya itu mungkin ada reason behind that. Itu loh yang kita lagi kupas. Nah, mungkin reasonnya dia adalah dia ingin mempertahankan di mega church-nya itu dengan perpuluhan yang besar, bilioner-bilioner yang memang banyak uangnya. Dia kan harus mempertahankan citra dia supaya bilioner-bilioner ini kita nggak lari. mempertahankan gaya hidup yang branded. Kan demi ini Demi kan, itu, tapi akhirnya yang kita ajarkan cuma apa? Mengejar hidup mewah. Bukan sesuatu nilai yang baik. Yang Tuhan ajarkan itu coba belajar dari kesederhanaan, kerendahan hati. Nah, masalahnya kalau hamba Tuhannya itu berpenampilan sederhana, just seadanya, dan juga nggak keren, kan gimana ya, mata manusia kan yang masih hidup, aduh. Nah, makanya kembali lagi, kalau kan, kita berhasil memuridkan murid Kristus, cara pandang yang pertama diubahkan. Dia akan melihat hamba Tuhan sekarang sih itu mau bukan nanya dari dari Pak apa yang Agung dia dulu pakai. deh. Nanti kita konklusi dari kamu. Kalau dari Pak Agung gimana? Itu sesuatu yang wajar, nggak apa-apa sih. Dipakai boleh nggak? Boleh-boleh aja. Cuman gini, kadang kan itu kembali ke motif hati ya. Motif hati. Kan dengan jam mahal itu tidak membuat harga diri kita naik, enggak kan? Iya. Tapi kalau untuk tadi dimaksud itu marketing poinnya. Marketing poinnya itu ya mungkin ada jemaat yang memandang, wah masa apalagi jemaat yang baru belum kenal Tuhan kan? Gitu kan. Akan seperti itu. Jadi melihat masa gembala gue punya gereja besar tapi kok penampilannya keren kayak begitu pindah yang lain, gue nggak cocok ada nih yang gitu kan begitu. gitu. Memang ada yang begitu. Nah, makanya saya bilang tidak kere tapi tidak berlebihan. Iya, cukup lah standar menurut saya. Karena kalau kerja barometernya apa tuh? Barometernya apa? Makanya cukup itu menurut saya bukan branded tapi nyaman dipakai. Kalau saya fungsi kan? Yang fungsi. Fungsi. Karena kalau Iya, kita bicara merek, satu tas bisa 200 juta. Tapi secara fungsi juga sama. Ya betul, kayak misalnya isinya juga barang. Apa isinya bisa dari barang jadi entertainmentnya daripada komunitasnya, dalamnya gitu kan. Nah, itu gimana sih menurut Pak Agung ini supaya nih ya jemaat-jemaat ini tuh supaya jangan terkecoh menurut saya. Tapi kita nggak menghakimi gereja-gereja mega church loh, enggak ya. Atau gereja-gereja memang entertainmentnya bagus, enggak. Cuman bagaimana nih jemaat supaya nggak terkecoh nih Pak Agung? Karena ini kan penting kita supaya gereja ini nggak hilang arah gitu loh Pak Agung. Coba dari Pak Agung sendiri. Iya, jadi entertain boleh. Yang kedua, pengajaran firman Tuhan itu harus dasarnya dari firman Tuhan yang benar. Karena ada juga firman yang nggak benar kan. Firman-firmanan ya gitu ya. Firman-firmanan. Jadi memang jangan difokuskan kepada jemaat tentang hanya lebih besar porsinya tuh bicara tentang berkat terus. Boleh nggak bicara berkat? Boleh. Tapi kalau ngomong yang berkat terus nanti yang berkarat nih. Iya. Jadi iman seorang jemaat juga akhirnya nggak kuat. Karena firman Tuhan juga bilang kan, iman itu akan timbul dari pendengaran firman Tuhan itu pertama. Iman itu harus diuji melalui apa? Ya pengalaman kehidupan dia bersama dengan Tuhan gitu. Kalau nggak ada pergumulan, nggak ada masalah, gimana imannya dia mau bertumbuh? Kalau hanya dikasih susu aja gitu, maksudnya dikasih yang enak-enak bicara berkat, mujizat gitu. Iya. Salah nggak sih ngomong mujizat? Wah, Agung disembuhkan, nggak salah gitu. Tapi poin utamanya bukan mujizatnya gitu loh. Engkau ngalamin nggak perjumpaanmu sama Tuhan? Ketika saya percaya gini, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia pasti akan berubah loh hidupnya. Dari dalam dulu, dari dalam nanti akan keluar luarnya pun Tuhan rubah gitu. Secara fisik pun saya juga dirubah kayak gitu. Nah pentingnya untuk mungkin para pendeta, hamba Tuhan, gembala gitu kan, yang mengembalakan jemaat. Jadi mengajar firman Tuhan tuh mesti balance, seimbang.
Jadi gitu. Jadi cuma jangan hanya untuk membuai jemaat, tapi juga ngajarin mereka. Gitu. Suatu realita kehidupan yang harus dihadapi. Karena gini, Firman Tuhan juga udah bilang, menjelang kedatangan Tuhan akan ada masa yang sukar. Apakah itu bisa dibatalkan? Tidak bisa. Mau didoain kayak apapun, itu pasti terjadi. Kita udah lihat dari berita ya. Iya. Geopolitik semakin panas kan. Iya. Nah, bagaimana untuk menyiapkan jemaat itu menghadapi hal seperti ini? Iya. Jangan sampai nanti ketika rapture, ketika mau kedatangan Tuhan, ya kan? Misalnya gembalanya diangkat, ada jemaat yang nggak diangkat, atau mungkin gembalanya juga nggak diangkat, ada beberapa yang nggak diangkat. Nanti bertanya, selama ini kamu kemana ya, kok nggak ngajarin saya gitu loh? Iya, betul. Jadi penting itu harus balance pengajaran itu, jangan hanya cuma bicara berkat, jangan hanya bicara mujizat, semuanya. Ya, tentang perjalanan iman. Yang harus jadi contoh ya siapa? Ya Tuhan Yesus itu sendiri. Ketika dia melayani di muka bumi, ya itu contohnya Tuhan Yesus seperti itu. Iya. Makanya kalau Tuhan itu malah, Tuhan Yesus malah hampir tidak pernah ngomong soal uang. Malah orang tuh saya berkepang-kepang memakai Tapi hiasan ini pro dan kontra loh Ini Pak Agung. tidak Ini ada kalau di dalam disuruh Alkitab dia. begitu, tuh kayak gereja orang-orang kaya pada bubar deh, pada ngilang deh gitu Iya kan kan? ya Pak Agung ya. Iya. Gimana ini? Tapi tidak dia dalam diajaran Alkitabiah sebetulnya. Kan kembali lagi semua back ke Bible. Ya kan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu Ya. dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian indah-indah. Ini ada firman Tuhan. Tapi kan masalahnya jemaat-jemaat yang kaya berarti nggak boleh masuk gereja dong kok kayak Harus nggak akan dimuridkan nyaman sampai gitu dia kan. mengerti bahwa panggilan Yesus itu adalah menderita. Menderitanya bukan berarti harus secara fisik kali. Oh, jadi dia punya satu set lemari baju bagus-bagus tuh di gereja dia harus pakai compang-camping. Nggak gitu juga kali. Iya. Ya kan? Menurut saya ya sepantasnya dan sewajarnya lah ya. Nah, sopan. sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita untuk Dia. Menderita itu berarti kan tidak nyaman. Berkecukupan aja, tidak berlebih kadang-kadang. Itu belum menderita, betul lah. Nah, itu gimana dari Pak Agung nih? Segala sesuatu yang nyaman itu akan membunuh kita sebenarnya. Membunuh iman. Iya, secara perlahan ya. Ya, kenapa Tuhan Yesus tuh tidak main di kota, tapi juga main di desa? Iya, jadi karena kan gini loh. Karena misinya Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini kan jelas. Bukan nyaman kan? Iya, bukan nyaman. itu Bukan pertama. jadi raja juga kan? Bukan jadi raja. Jadi dia tujuannya misi utamanya kan itu kan menyelamatkan umat manusia. Dengan apa? Mengorbankan? Nyawanya sendiri. Menderita di kayu salib seperti itu. Ya kalau misalnya tadi ayat firman Tuhan dibilang seperti itu, nggak boleh apa tadi berdandan-dandan Berkepang rambutnya, Mewah pakai aja. perhiasan yang berlebihan. Perkembangan zaman ini udah zaman tahun 2026 makin kesini tuh kan beda itu konteksnya dengan zaman dulu waktu di zaman era-eranya Tuhan Yesus Iya, ya betul. kan. Jadi gini, boleh aja cuman jangan terlalu berlebih gitu. Iya. Segala sesuatu yang berlebih itu nggak baik sih kalau menurut saya. Boleh aja. Apakah perempuan nggak boleh warnain rambut? Boleh-boleh aja, silakan aja kalau memang menurut dia oke, tapi maksudnya jangan terlalu berlebih. Ya, berlebihan maksudnya. Tapi juga ada juga gereja yang melarang khusus nih pelayan-pelayan Tuhan di mimbar ada, saya tahu tuh. Pokoknya WL singer nggak boleh warnain rambut. Ada masih sampai sekarang. Berdasarkan ayat itu. Berdasarkan ayat itu. Ada sampai sekarang masih kayak gitu. Ya, menurut saya asal tidak berlebihan. Tidak berlebihan nggak Pakai apa-apa. anting boleh. Boleh. Tapi tidak boleh berlebihan. Karena di tinggi zaman sampai- dulu ya wanita itu kalau yang anting kepang-kepang tuh udah dianggap wah banget gitu kali ya gitu. Ya itu Oke. konteksnya kan di zaman zaman dulu, zaman ini seperti itu. Sekarang kita Iya. udah di zaman Udah biasa, orang pakai modern. anting udah biasa ya Gitu, kan. zaman makin berkembang. Betul, Gitu. betul. Tapi kan firman Tuhan tidak tergantikan. Ini Iya, kan betul. bicara perhiasan yang Saya percaya apapun seberapa besar atau kecil gereja yang sedang kita layanin, yang penting bagaimana kita tahu, mengerti, melayani seperti yang Tuhan mau. Dan saya berharap video ini bisa menjadi suatu momentum bagi setiap daripada kita untuk lebih lagi berbenah karena melihat permasalahan yang ada, mungkin lebih meningkatkan lagi pelayanan di dalam gereja supaya kita mau mempersiapkan gereja Tuhan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan sebelum kami menutup, kami mau meminta mungkin pesan dan dari narsum kita Pak Agung untuk terkait daripada topik bahasan dari kita hari ini. Ya, baik, mungkin pesannya singkat aja.
Kekristenan tertinggi adalah mengenal dan mengalami Kristus secara utuh dan penuh. Jadi sangat penting untuk setiap kita pribadi siapapun itu, maupun kita gembala, pengerja, ataupun jemaat sekalipun, penting untuk kita mengalami dia secara pribadi. Karena gini, pada endingnya nantinya, setiap kita tanpa terkecuali akan dituntut pertanggungjawaban itu di hadapan Tuhan. Yes. Seperti itu. Amin. Amin. Yes. Dan pesan terakhir dari saya juga sebelum menutup adalah apapun gereja Anda, besar atau kecil, pastikan Anda mengalami Yesus. Amin. Bukan karena bagusnya khotbah, bukan karena bagusnya gereja, tetapi apakah Anda mengalami Yesus di dalam Anda menjadi jemaat atau pelayan Tuhan di gereja tersebut. Karena tanpa perjumpaan dengan Tuhan, kita tetap menjadi manusia yang lama. Tetapi waktu kita ada perjumpaan dengan Tuhan, kita akan berubah dari gelap menjadi terang, dari manusia lama menjadi manusia baru, dan saya percaya hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Dan sekian video kami kali ini, dan kami mau berterima kasih kepada narsum kita hari ini, Bapak Agung. Terima kasih Pak Agung. Ya, cukup berat ya topiknya hari ini. Tapi yang penting relevan ya Pak, luar biasa. Oke, terima kasih buat teman-teman, dan sekali lagi kalau teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, dan juga jangan lupa tekan bel notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa diupdate. Terima kasih untuk para subscriber setia dan viewer setia, dan juga kalau yang membutuhkan dukungan doa atau misalnya mau curhat, silakan ke DM kami TikTok dan Instagram Keluarga Hati Ilahi, dan bagi yang mau bersaksi juga boleh sampaikan message kepada kami. Kami bersyukur kita bisa saling sharing hari ini, luar biasa, dan kami mau Undur diri. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Setiap keluarga